kita lanjutkan sedikit materi daripada guru kita Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad yang membahas di dalam kitab An-Nus'ah Ad-Diniyah, ya, wal Wasail Imaniyah. Dikatakan di sini waqad wasafahul malaikatu, di halaman berapa itu? Halaman 14, 15 ya. Waqad wasafallahu malaikatu wa anbiya'u alaihi wassalam wa ibadul mu'minin fi kitabihi bi a'malis salihah. Katakan dalam kitab An-Nus'ah Ad-Diniyah wal Habib Allah bin Al-Haddad mengatakan, dan sungguh Allah telah mensifati para malaikatnya, para nabinya alaihissalam serta para hamba-hambanya beriman di dalam kitabnya dengan amal-amal soleh, ya, dengan amal-amal soleh. Wa mulazamatul laha wa musarata fiha ma'al khauf wal khasyah wal isqa wal wajal. Faqala ta'ala fil malaikah, ya, ketekunan di dalamnya serta bersegeralah untuk mengerjakan yang disertai amal-amal dengan rasa takut, khasyah, takut yang mengagungkan, gemeter. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu ta'ala rahmana wa la subhanahu bal ibadul mukramun. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pemurah telah mengambil anak Maha Suci Allah dengan sebenar-benarnya. Malaikat adalah hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La sabiquna bil qawli wa hum bi amri ya'malun, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyati mushfiqun. Ya, artinya adalah, dan malaikat-malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahului dengan perkataan dan mengerjakan perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah, dan mereka itu karena takut kepada Allah dan senantiasa berhati-hati. Ini termasuk sifat daripada malaikat, nurut terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita kadang-kadang. Dan kalau diperintahin nama Allah, apa? Kadang taat, kadang lalai, kadang lupa, kadang kita malah membantahnya. Bukan lalai lagi, bukan lupa, tapi kadang mengingkarinya. Perintah Allah. Yang saat ini zaman sekarang banyak yang seperti itu. Lanjutkan lagi, wa qala ta'ala fil anbiya ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa ya'tuna 'adzabu inna 'adzaba rabbika kana mahzura. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi, yaitu orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan kesolehan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmatnya serta takut akan azabnya, sesungguhnya azab Allah adalah sesuatu yang harus ditakuti. Inilah sifat para malaikat dan para nabi, ya, mereka takut kepada Allah dan juga takut akan azabnya. Zaman sekarang ini berat nih. Allah sudah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah. Kita diperintahkan, bahkan dalam sholat kita berjanji. Apa? Ketika kita sholat janjinya kita apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hidup kita berjanji loh. Ini janji loh, kita setiap sholat janji 5 waktu. Hidup kita, mati kita hanyalah untuk Allah. Tapi nyatanya apa? Kadang-kadang janji kita nih, padahal kita dulu berjanji loh, bersumpah kepada Allah. Makanya orang-orang yang melanggar perintah Allah ini dosanya sangat besar. Alhamdulillah, ya, kita harus benar-benar jaga. Makanya alhamdulillah kita selalu dikumpulkan di majelis kebaikan, majelis taklim. Kita kumpul nih saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang tadinya lalai, yang tadinya lupa, jadi ingat kepada Allah. Apalagi jangan sampai tadi nih, sifatnya jangan sampai kita tidak takut terhadap azab Allah. Sudah terbukti tanda-tanda orang-orang munafik itu mengingkari ayat Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Allah tunjukin tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi sayang, kadang manusia afala yatafakkarun. Kadang manusia enggak mau berpikir tentang kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sombong, kita tantang, ya,
Alhamdulillah yang saat ini lagi rame nih jamaah. Tadi di majelis Hadrah Basaudan sudah 2 pekan ini ingatkan kepada jamaah lagi bahas. Abdul Rahman suka ikut juga di Hadrah Basaudan. Lebih bahaya zaman sekarang orang yang menantang hukum Allah. Mereka bukan lagi nggak mau taat hukum Allah, tapi menantang dan menentangnya. Dan ini yang sudah diibaratkan. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan nanti di akhir zaman kata balasana man kana qablakum shibran wa zira'an bi zira'in. Sungguh kalian nanti pada akhir zaman akan mengikuti metode perilaku orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya, sampai walaupun ya sampai kalau mereka masuk lubang dub atau hewan semisal biawak, mereka akan ikut. Zaman sekarang ini kita sangat beratnya hadis Nabi sudah ingatkan. Nanti akhir zaman nih kita akan mencontoh orang-orang sebelum kita. Sehasta demi sehasta, ya, sejengkal demi sejengkal ngikutin, akhirnya menantang hukum Allah. Apa yang saat ini lagi ramai di bangsa kita salah satunya apa? Yang sudah pernah diingatkan juga oleh guru kita, para guru, para asatid, para habaib mengisi di masjid ini tentang bahaya daripada apa? LGBT. Saat ini wajib diingatkan. Alhamdulillah guru kita Habib Muhammad Rizik Syihab kemarin keliling di beberapa kota juga lagi menuntut kita nih supaya setiap daerah membuat perda anti LGBT. Karena dampaknya sudah luar biasa. Kita ngikutin nih. Kaumnya siapa? Waluta iz qala liqaumihi, dan kumuh kami telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya, ingatlah kata manul fahisyata, ya, ingatlah bahwa tatkala mereka berkata kepada kaumnya, maka kalian melakukan perbuatan yang keji, yaitu homoseksual yang belum pernah dilakukan orang-orang sebelum kalian. Sungguh, ya, karena kamu mendatangi orang-orang laki melampiaskan nafsu syahwatmu bukan kepada orang perempuan, maka sungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas adalah nerakalah tempat tinggalnya. Jadi kita sudah tahu kisahnya kaum Nabi Lut di mana Allah kebalikan itu negeri, porak-porandakan karena akibat kemaksiatan yang sudah melampaui batas. Nah, saat ini LGBT kalau kita lihat mungkin 10-15 tahun yang lalu sudah diingatkan, di Masjid As-Sada juga sudah diingatkan. Kita dari dulu sudah banyak orang-orang LGBT atau di zaman bapak-bapak yang umurnya jauh lebih tua dari Al-Faqir, yang di atas 40-50 tahun. Kita ingat kalau kita kecil, kita kadang-kadang melihat apa? Masih banyak belum terlalu LGBT, masih kita apa? Bencong kita bilang. Hati-hati, ada bencong atau ada waria, ya kan? Dan kadang-kadang kita dibuat bercandaan juga. Nah, salahnya apa? Kita membiasakan sebelum terjadi LGBT, yang jadi problem umat Islam juga, yang kadang-kadang membiasakan hal-hal yang tercela, hal-hal yang bukan pada kodratnya dibiasakan dalam rumah tangga. Al-Faqir ingat almarhum Sayyidil Walid Habib Idrus bin Hashim Alatas itu kalau di rumah dari mulai kecil paling marah kalau anaknya bercanda yang bukan pada kodratnya. Kadang-kadang nih kita suka bercanda nih bapak-bapak nih di rumah nih, ibu-ibu, apa? Anak kita yang laki-laki didandanin pakai bando, ya kan? Biar niru kayak perempuan. Kadang-kadang laki dipakein jilbab, lucu tampangnya kayak ibunya. Atau kadang-kadang anak laki didandanin kayak perempuan, atau anak perempuan didandanin kayak anak laki, dibeli pakaiannya kayak anak laki, jadi tomboy. Ada nggak kayak begitu? Banyak nggak? Kita membiasakan hal yang bukan pada kodratnya. Wanita kodratnya seperti wanita, laki seperti laki, tapi dirubah dari mulai bercandaan. Lama-lama dari bercanda begitu dewasa dia menjadi biasa, berubah adatnya. Makanya dari hal terkecil larang. Al-Faqir ingat tuh, Sayyidil Walid Habib Idrus marah di rumah kalau di kecil tuh kita suka kalau dibercandain pakai bando, marah itu, nggak boleh buat bercandaan. Kodrat laki dan perempuan jangan dibuat bercandaan dan mainan. Nah kita ini kan lama-lama kita buat hal biasa, habis itu anak udah dewasa pacaran dibiarkan, pegang-pegangan tangan,
bangga lagi anak perempuannya dijemput malam minggu atau hari lain sama pacarnya, bangga. Bahkan bukan hanya itu, hukuman perzinahan dalam syariat Islam apa hukumannya? Apa hukumannya? Dira kasus, ingat beberapa bulan tahun yang lalu kan ada ramai tuh artis, sebut aja namanya, emang mesti disebut, laku zolim. Siapa dulu ingat gak kasus zaman dulu nih? Yang terkenal sampai wah semua TV meliput kasus apa? Selingkuhan atau video porno Ariel dengan Cut Tari, Ariel dengan Luna Maya. Sebut. Kalau dalam syariat Islam hukumannya tuh Luna Maya dirajam karena belum menikah begitu. Dan diasingkan dari tempat dia tinggal setahun atau 2 tahun. Ariel dan Cut Tari karena sudah punya istri dan punya suami, hukumannya apa? Hukum rajam sampai mati. Nah di kita apa? Anak-anak kita yang kalau berbuat hubungan zina dengan kekasihnya, hukumannya apa? Dikawinin. Ini fakta. Fakta terjadi saat ini. Hukuman perzinahan di Indonesia, dikawinin sama keluarganya, tutup-tutupin lagi hamil, dinikahin buru-buru. Mana hukuman rajamnya? Mana syariat Islam terhadap punishment, hukuman, biar efek jerahnya dulu. Akhirnya tadi pergaulan bebas dibiarkan, perzinahan merajalela. Tadi yang Allah katakan, orang-orang yang fa'amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, melampaui batas. Akhirnya batas berikutnya setelah pergaulan bebas laki dengan perempuan, muncul fenomena yang berikutnya, LGBT. Akhirnya dia sudah bosan laki dengan perempuan, perempuan dengan laki sudah bosan, dia coba imajinasi berikutnya sesama jenis. Seperti kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Dan saat ini dampaknya, dulu kita lihat masih lihat bencong atau waria, tapi saat ini nggak kelihatan, bukan seperti bencong waria lagi. Terang-terangan bergandengan. Belum lama di kampus UI, di Politeknik Negeri Jakarta, tengah hari bolong, laki dengan laki pelukan ciuman. Ini bukan nggak kemungkinan. Besok misalnya depan Masjid As-Saada orang tiba-tiba berbuat seperti itu. Nggak jauh-jauh, tahun kemarin ada. Tahun kemarin ada tuh di Lebak Sari. Di RT berapa tuh bawah ya? RT 10 atau RT berapa itu? Ketahuan di kos-kosan, di kontrakannya, laki dengan laki. Akhirnya alhamdulillah sama warga gini diusir dari kampung kita di sini. Dan saat ini dampaknya LGBT luar biasa. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah. Astagfirullahaladzim. Kemarin di media sosial juga rame. Jangan kaget saat ini. Kemarin ada yang naruh konten di media sosial, orang lagi jalan ke mall mewah, Mall Senayan City. Kira-kira kita kalau ke Mall Senayan City mau ngeker nggak pakai sendal nggak? Pakai sendal, pakai sepatu nggak? Anda nih jamaah nih kalau datang ke Mall Senayan City kan mall mewah itu, ya kan mall bagus di depan Plaza Senayan. Kira-kira kalau ke mall nggak pakai sendal, malu nggak? Pasti rapi nggak kalau ke mall? Pengen wangi nggak? Bersih nggak? Ini lagi di mall, na'udzubillah min zalik. Ini orang masuk mall yang tadinya bersih, jalan dia lihat apa? Kok di dalam mall bau kotoran? Nggak taunya di sepanjang jalan di mall itu tuh ada berceceran kotoran. Kenapa? Di depannya pelaku LGBT yang sudah penyakitan, lubang duburnya sudah rusak. Na'udzubillah. Ini kenyataan dan fakta ini ternyata di media sosial orang komentar, orang banyak di stasiun di mana-mana nih sudah terjadi. Dan beberapa dokter sudah bermunculan berkomentar, sudah nggak kuat beberapa kali melayani pasien di IGD pelaku-pelaku homoseksual LGBT yang sudah na'udzubillah. Cari nanti di internet, ada penyakit baru namanya prolaps ani, cari coba. Na'udzubillah, di dalam lubang duburnya keluar ucusnya 30-40 cm karena sudah rusak. Kalau bahasanya nih, kalau kita punya mesin jet pump, tong air kita nih ada mesin otomatisnya. Ini udah otomatisnya udah rusak. Kenapa? Dirusak dari lubang kemaluan dia berhubungan LGBT. Na'udzubillah. Praktek hina lebih dari binatang.
Dokter udah nggak ada, itu penyakitnya kalau udah masuk di IGD, nggak ada lain obatnya, black perutnya bikin kantong penampungan sementara, nggak lama bisa meninggal. Kira-kira kita mau nggak ini terjadi kepada anak-anak kita? Mau nggak kepada keluarga kita? Hati-hati, ini bukan dibuat main-main, ini banyak sangat fakta yang kadang-kadang kita nggak sangka kerabat kita berbuat seperti itu. Akibat apa semuanya? Ini kebablasan kita biarkan nih. Kita biarkan anak-anak generasi kita sama handphone yang kebablasan, pergaulannya sudah luar biasa. Karena ini program LGBT bukan program daerah, bukan program nasional, tapi program internasional yang memang kampanyenya besar-besaran. Bahkan kemarin MUI ini, alhamdulillah, minggu-minggu kemarin MUI sudah mulai menggodok kepada perda syariah agar menetapkan peraturan daerah anti LGBT. Apa? MUI kemarin ngomong sudah ada 37 lebih lembaga dan ormas dan lembaga penyiaran televisi, media yang protes terhadap kebijakan tersebut. Mereka nggak setuju LGBT dilarang. Bahkan terang-terangan yang kita lihat, kadang-kadang kita lagi bangga. Kita kan sama lagi demen nih. Kalau berita yang anti terhadap pemerintah bagus. Ya kan kita sering demen kan. Kita nggak demen melihat kezaliman pemerintah. Ya, yang zalim pemerintah wajib kita kritik. Terus akhirnya kita demen lihat medianya, yang demen media yang kritik pemerintah terus. Contoh, apa yang lagi rame selalu bocor alus Tempo, kan bagus tuh, vokal terhadap pemerintah. Apa kemarin di media sosialnya Tempo dalam keterangan resminya membela berita tentang LGBT. Ini kaum yang mesti dibela dengan atas dasar hak asasi manusia. Nauzubillah. Beberapa lembaga media di Universitas Indonesia, alhamdulillah juga tamatan UI. Kita sudah pada protes alumni-alumni, ada lembaga-lembaga di UI yang membela terang-terangan LGBT bagian dari hak asasi. Ini kira-kira kalau besok seperti yang tadi sudah diibaratkan sifat para nabi nggak takut akan azab Allah. Kira-kira nanti kalau anak kita berbuat seperti ini gimana melawan kita? Bapak, ibu, jangan melarang saya mau suka laki dengan laki, hak-hak saya. Ini hak saya. Seolah-olah atas dasar hak dia bisa menginjak-injak hukukillah, hak-haknya Allah. Karena itu pesan saya terakhir, ku anfusakum wa ahlikum naron. Jaga benar-benar anak-anak kita daripada bahaya-bahaya ini. Awasi pergaulannya, dari mulai pergaulan bebasnya hati-hati. Jangan biarkan anak kita jalan dengan yang bukan muhrimnya. Jangan biarkan anak kita dari mulai gerbang pacaran, lama-lama pacaran biasa berbuat nauzubillah laki dengan perempuan, lama-lama keluar imajinasinya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dan wajib tegas ya, dan kalau dalam hukumannya al-fa'il wal maf'ul. Hukumannya dalam Islam ada 3, dirajam sampai mati, dihukum mati, diawa-awa ke atas. Kalau dalam itu Imam Ali waktu itu bin Abi Thalib mengatakan bawa ke gunung yang paling tinggi atau gedung paling tinggi, dilempar. Dan yang dihukum itu al-fa'il wal maf'ul, pelaku dan korbannya. Kenapa? LGBT dalam syariat dikatakan termasuk penyakit menular. Orang kalau udah sekali nauzubillah min dzalik melakukan perbuatan LGBT, dia akan menularkan kepada yang lainnya. Dan terbukti, ada kemarin di internet terang-terangan anak muda berdua, dia sudah melawan LGBT berdua, atau bahasa sekarangnya nih, anak sekarang manggilnya bukan LGBT, boti, atau homo, atau boti, kaum boti. Ya, terang-terangan, saya pengidap penyakit AIDS, yuk yang mau sama saya, dia tawarkan teman-teman yang lain, dibikin komunitasnya. Alhamdulillah beberapa tempat kemarin sudah pernah digerebek oleh kawan-kawan Front Pembela Islam atau Front Persaudaraan Islam. Biasanya ada Ustadz Aksa nih yang saya ikut taklim kita belum lama, tahun kemarin kita gerebek, FPI itu gerebek di mana? Mana Hasbullah? Yang Kalibata City 2 tahun yang lalu ada laskar FPI nyamar masuk ke dalam satu komunitas, di bawah kita udah siap-siap pasukan. Benar gitu, pesta gay di dalam apartemen Kalibata City. Kemudian yang belum lama bekas Carrefour di daerah Permata Hijau, di bawahnya dia bikin diskotik bunker. Itu semua pesta gay. Belum lama di Kerawang, minggu yang lalu di Kerawang diprotes ada. Dan bukan nggak kemungkinan di tempat-tempat kita akan ada yang lainnya. Dan kadang-kadang kita nggak sangka tiba-tiba keluarga kita, kerabat kita bisa seperti itu. Maka dari itu, yuk mari kita
jaga diri kita, keluarga kita daripada bahaya ini. Ikutin tadi sifat Nabi yang dikatakan oleh Abdul Haddad, takut akan azab Allah. Kita takut akan azab Allah yang sangat pedih. Yang kita takut kalau Allah sudah marah terhadap satu kaum, terhadap satu tempat, akhirnya apa? Allah akan azab negeri kita dengan bencana yang dahsyat karena ulah mereka semua. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita daripada bahaya tadi. Caranya apa? Yuk, rajin semangat datang majelis taklim, datang majelis-majelis khair, ajak anak-anaknya. Ini kalau taklim biasain, atau acara-acara Islam maulid atau yang lainnya, ajak anak-anaknya biar tahu ilmu agama. Jangan kita ngaji, anak kita di rumah maksiat, main handphone, pacaran, video call dengan yang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah inilah, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga kita, terutama di 10 Muharram ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita. Dan terakhir kita baca suratul Fatihah. Pada hari ini ada yang meninggal dunia, itu akhina Sayyid Hasan bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas. Orang tuanya termasuk salah satu donatur dan juga salah satu pendiri juga bersama para habaib, para ulama lainnya yang mendirikan masjid dan madrasah ini. Anaknya meninggal, Sayyid Hasan bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas. Dan beberapa hari yang lalu ada jamaah majelis kita, ibu-ibu yang meninggal yang biasa khidmat juga di Masjid As-Saadah, Ibu Salmani binti Haji Sarmada. Kita doakan semoga mereka semua Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihum, Allah tempatkan di raudhah min riyadil jannah bitilkan niyah. Al-Fatihah.